Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah, kami bersyukur Kau memberikan kepada kami seorang ibu yang membuat kami merasa dicintai, disayangi secara manusiawi tetapi juga secara rohani. Bantu kami ya Bapa, bersama Bunda Maria dan karena Bunda Maria kami semakin mencintai Yesus dan Engkau sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini saya punya alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Karena hari ini tepat 33 tahun saya ditabiskan menjadi imam. Sendirian di Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan oleh Monsinyur Vitalis Jebarus, Uskup Denpasar pada waktu itu, tahun 1988. Bunda Maria bagi saya di saat saya bersyukur karena ditabiskan pada hari yang bagi saya sangat sakral dan sangat mulia. Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Dan dia mengangkat saya, dia membimbing saya, dia menuntun saya, dan dia mengajarkan saya apa arti cinta, mencintai, dicintai, dikasihi dan disayangi. Tapi juga apa artinya menjadi murid Yesus. Dan Bunda Maria adalah guru. Saya bisa memahami sekarang Bunda Maria adalah guru bagi para murid Yesus. Bahkan guru untuk Yesus sendiri. Satu contoh kecil bagaimana Bunda Maria adalah guru. Bagaimana Bunda Maria mengajarkan kepada para murid rahasia penjelmaan Allah, rahasia malaikat datang kepadanya. Bagaimana Bunda Maria menanggapi tawaran cinta kasih Allah lewat malaikat yang bernama Gabriel. Pasti Maria mengajarkan segala sesuatu tentang kisah kanak-kanak Yesus. Karena itu adalah rahasia antara Yesus, antara Maria dan Allah dan malaikat. Disitulah Bunda Maria mengajar kepada Yesus, mengajar kepada murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain juga kemudian memahaminya. Bahkan Lukas sebagai murid Petrus dan Paulus melukiskan tentang kisah kanak-kanak Yesus dengan sangat-sangat luar biasa. Di situ kita lihat bagaimana Bunda Maria mengajarkan, menunjukkan, menyatakan bagaimana Allah sungguh-sungguh menjadi manusia dalam rahimnya. Dan bagaimana Maria mengatakan apa yang dia katakan kepada para rasul sehingga dicatat dengan bagus. Jawaban Maria seperti itu. Itulah saudaraku, lewat Bunda Maria kita diajar untuk mencintai Yesus, untuk mengenal keselamatan itu. Dialah guru kita, guru dalam keheningan. Maka kalau kita belajar dari Bunda Maria, bagaimana dia juga beriman, bagaimana dia menderita, bagaimana dia menjawab tawaran cinta kasih Allah dengan penuh sukacita. Magnificat Maria, aku mengagungkan Tuhan. Itu adalah seluruh ajaran perspektif hidup Maria. Kalau kita ingin tahu bagaimana hidup Maria, belajarlah dari Magnificat Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Aku mengagungkan Tuhan. Santa Teresa kanak-kanak Yesus ada dua kalimat yang dia katakan tentang Maria. Pertama, how I love my mother. Dan kedua, bahwa Bunda Maria, seorang anak, pasti ingin serupa dengan ibunya. Saudara, siapa di antara kita yang tidak mencintai ibu kita? Kalau itu terjadi pada Anda yang mendengarkan khotbah saya, renungan saya ini, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam pikiran hati kita. Hampir semua dari kita mau mengikuti seperti ibu kita. Ibu kita sendiri. Jadi kalau kita katakan juga Yesus pun ingin menyerupai ibunya, ya pastilah. Kodrati demikian. Ya,
Meskipun Bunda Maria juga belajar dari Yesus, banyak kali Bunda Maria belajar dari Yesus. Jadi saudaraku terkasih, how I love my mother, kita juga harus mencintai ibu kita. Ibu surgawi, ibu ilahi. Maka belajarlah dari Magnificat Maria itu. Coba Anda renungkan, Anda daraskan, Anda renungkan. Aku mengagungkan Tuhan. Ia telah bekerja dalam diriku. Apakah demikian? Allah bekerja dalam diri kita. Ya, penuh kerendahan hati. Lalu yang kedua kita lihat, ya, seorang anak akan menyerupai ibunya. Seorang anak akan menyerupai ibunya. Siapa kita? Ya, coba lihat ibu kita sendiri. Saat ini juga kita bersyukur kepada ibu kita dengan segala kekurangan, keterbatasan kita. Kita berdoa untuk mereka. Jangan lupa itu. Jangan pernah kita keluar dari patokan kepada ibu kita. Sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya ibu kita, itulah ibu kita. Dan kita harus menghormati wanita juga. Laki sangat menghormati wanita. Jadi Bunda Maria sampai sekarang pun karena sebagai ibu dia melindungi, menjaga dan memelihara kita. Maka betapa luar biasa ketika Yesus mengatakan ini ibumu. Dan itu diserahkan kepada Yohanes, kepada kita. Dan kita menerima Bunda Maria dalam rumah kita, dalam hati kita. Saudara, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan aku kesempatan ditabiskan pada hari ibumu. Dan ia juga dalam tanda petik ia pernah menyelamatkan hidupku ketika aku sedang dalam keterpurukan berkat rosario yang ia berikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semua yang setia mendengarkan renungan saya setiap hari. Saya sekali lagi itu yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya mencoba untuk memberikan apa yang saya alami kepada Anda dan moga-moga Anda juga tergerak, dikuatkan dengan kata-kata saya yang seringkali mungkin tidak pas, tidak kena kepada Anda. Tapi saya berusaha, apa yang saya katakan akan saya coba usahakan. Dan kita meniru Bunda Maria. Saya pun meniru Bunda Maria. Dalam kesetiaannya, dalam kekuatannya. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Allah Juru Selamatku. Dan inilah pada waktu Advent ini kita menantikan Juru Selamat. Selamat dari penderitaan, dari kehidupan keberdosaan, kerapuhan, kekelaman dalam hidup kita. Juru Selamat. Maka ketika pikiran kita, perasaan kita, apapun juga yang menggelisahkan kita, lihat Juru Selamat kembali lagi kepada Yesus. Yesus Allah sendiri datang dalam diri Yesus lewat Bunda Maria. Tanpa noda. Hatinya terpikat pada Allah. Itulah Bunda Maria, itulah Anda, itulah saya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang saya berikan kepada Anda ketika pertama kali dulu saya ditabiskan, sekarang juga berkat itu untuk Anda semua. Supaya Anda teguh kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan berkati Anda semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.